sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum sahabat Mabaraka. Nah, kali ini kita akan melakukan Q&A lagi, part kedua. Jadi, pada bagian kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan sahabat Mabaraka pada dunia perdonatan. Jadi, ini adalah janji saya dari beberapa bulan yang lalu, baru sempat ditunaikan. Oke, jadi bagian ini adalah sambungan dari bagian pertama yang saya upload sebelumnya. Di sini sudah ada beberapa kami tampung pertanyaan. Insya Allah akan saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi pada saat membuat donat atau pada saat menangani donat. Jadi pertanyaan kali ini sedikit berbeda dari pertanyaan sebelum-sebelumnya atau keluhan teman-teman sebelumnya pada bagian pertama. Di sini merupakan pertanyaan yang cukup berbeda. Jadi saya akan menjawab satu persatu dari beberapa pertanyaan teman-teman. Di sini penyimpanan donat yang sudah digoreng biar nggak kempes sebaiknya diapain Uhti? Nah, kita harus mengetahui atau memperhatikan beberapa hal yang dapat menyebabkan donat itu kempes pada saat setelah digoreng. Oke, yang pertama itu dia belum terlalu matang atau masih perlu digoreng lebih lama lagi. Nah, ketika misalnya kita menggoreng donat namun ternyata dia belum terlalu matang, maka yang bagian pertengahannya itu atau bagian tengah donat itu masih mentah. Hal itu dapat menyebabkan atau menjadi salah satu pemicu donat kita kempes. Oke, kemudian yang kedua terdapat gelembung atau udara di dalam donat itu. Jadi pada saat misalnya kita menggoreng kemudian muncul gelembung, nah setelah kita angkat atau setelah digoreng maka dia akan mengempis seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu donat kita overproofing atau terlalu lama kita istirahatkan. Nah, ketika misalnya terlalu lama kita istirahatkan, nah kemudian pada saat kita goreng, maka setelah matang dia akan mengempis. Karena kenapa? Sama halnya kekuatan atau lapisan-lapisan yang telah terbentuk itu dia sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Oke, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan donat kita kempes. Tadi ada 3. Yang pertama itu dia belum terlalu matang saat digoreng. Nah, kemudian kedua muncul gelembung atau udara di dalam donat pada saat kita menggorengnya. Kemudian yang ketiga yaitu donat kita overproofing atau terlalu lama kita istirahatkan. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, adonan saya sudah kalis elastis, tapi kenapa setiap mau goreng selalu melebar, nggak bisa menul? Oke, nah beberapa hal yang dapat memicu donat kita tidak bisa menul atau mengembang ke atas, dia lebih cenderung melebar ke samping. Jadi yang pertama pada saat pencampuran adonan kita harus perhatikan jumlah atau takaran air yang kita gunakan. Nah, ketika misalnya adonan kita terlalu lembek, ini dapat menyebabkan ketika misalnya digoreng, donat itu akan melebar ke samping, dia tidak menul. Kemudian yang kedua, salah satu hal yang dapat memicu donat kita melebar ke samping itu adalah ketika misalnya kita memipihkan adonan kita atau misalnya kita ingin mengeluarkan gasnya, nah kita terlalu menekan lebih keras atau kita terlalu keras menekan adonan itu sehingga adonan yang seharusnya tidak terlalu tipis kita paksakan untuk lebih melebar lagi seperti itu. Kemudian salah satu yang dapat memicu donat kita melebar ke samping, nah pada saat kita menggoreng minyak belum siap untuk digunakan atau minyaknya belum panas sehingga dia terlalu banyak menyerap minyak, akhirnya dia melebar ke samping. Kemudian adonan yang terlalu lembek itu ketika misalnya kita goreng, nah dia akan menghasilkan donat yang lebih
besar atau melebar ke samping. Berbeda dengan adonan yang memiliki takaran air yang pas. Nah, kemudian dia juga memiliki dough atau adonan yang beratnya seimbang dengan besarnya, maka dia akan lebih menul ke atas. Kemudian, salah satu pemicu atau salah satu cara agar donat kita bisa menul, kita mencetaknya dengan cara manual. Jadi tanpa dipipihkan, tanpa dicetak. Nah, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya, di situ ada cara agar donat kita bisa lebih menul dengan cetakan manual tanpa melakukan atau menggunakan ring ya, menggunakan cetakan atau dipipihkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaannya, sisa adonannya apa masih bisa dibuat jadi donat? Kalau bisa, bagusnya rest berapa menit ya, Kak? Ya. Jadi khusus untuk adonan atau sisa adonan yang telah kita sisa adonan dari hasil cetakan donat kita, sebaiknya kita simpan. Kita bisa simpan di freezer. Kemudian pada saat misalnya kita ingin produksi esok hari, kemudian kita campurkan adonan itu pada adonan baru. Tapi sebelumnya kita keluarkan dari freezer, kemudian sampai menunggu dia suhu ruang. Nah, kemudian pada saat kita membuat adonan atau kita mencampur atau kita memproduksi kembali donat, nah setelah kita memasukkan bahan cair dan bahan keringnya telah tercampur rata, kemudian telah kita masukkan margarin, nah kemudian kita masukkan sisa adonan kemarin, itu masih bisa digunakan. Daripada mubazir, nah lebih baik kita simpan di freezer, kemudian keesokan harinya ketika kita memproduksi donat, kemudian bahan-bahannya sudah tercampur semua, kemudian kita mixing kembali sampai kalis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Umi, susu cair full cream UHT bisa nggak diganti dengan full cream gold? Oke, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa kedua susu ini antara UHT dan full cream gold itu dia memiliki perbedaan ya, karena yang satunya kental manis, yang satunya adalah UHT, susu cair atau yang biasa kita kenal dengan susu cair. Jadi teman-teman, sebaiknya ketika misalnya ingin membuat donat, kita gunakan UHT ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman ingin menggunakan susu full cream gold sebagai pengganti, tidak apa-apa, tapi kita berikan takaran yang pas, kemudian kita campur air ya. Kita campur air, karena kenapa? Ini harus juga mengimbangi dengan rasa, karena kita ketahui bahwa susu full cream gold itu dia lebih manis ya daripada UHT pada umumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan donat cepat mengeras ya Bun? Nah, jadi kita perlu perhatikan bahwa biasa kita mendapatkan donat pada saat panas dia lembut, akan tetapi ketika dia telah dingin atau kondisinya telah dingin, maka dia akan mengeras dengan sendirinya. Nah, apakah yang menyebabkan atau apakah penyebabnya donat itu bisa mengeras dan tidak bertahan lebih lama keempukannya? Teman bisa perhatikan yang pertama itu pada saat kita memixing adonan atau pada saat kita mencampur adonan, kita harus perhatikan tingkat kekalisannya. Iya, karena akan semakin kalis adonan itu, maka kelembutannya itu akan bertahan beberapa hari atau akan bertahan lebih lama daripada adonan yang tidak kalis. Perlu kita perhatikan bahwa adonan yang kalis dengan adonan yang tidak kalis itu tentu akan memiliki perbedaan ya. Nah, tentunya adonan yang kalis ini semakin kalis maka dia akan lebih bertahan beberapa hari atau lebih lama. Nah, kemudian apa yang menyebabkan adonan atau donat kita keras? Nah, kita harus perhatikan takaran atau bahan-bahan yang kita gunakan dalam donat kita. Misalnya terlalu banyak tambahan atau bahan tambahan yang kita berikan kepada adonan kita. Contohnya, misalnya teman-teman melihat bahan tambahan bread improver ya. Bread improver ini dia tujuannya untuk melembutkan atau menambah daya tahan donat supaya keempukannya lebih lama.
Nah, namun di situ dijelaskan atau pada kemasannya tertera batasan-batasan penggunaan BI ini. Nah, ketika misalnya kita beranggapan bahwa oh, dia adalah pelembut. Nah, ternyata kita memberikan takaran atau di luar standar yang telah ditetapkan oleh kemasan itu. Nah, dengan alasan bahwa semakin banyak maka dia akan semakin lembut. Nah, hal seperti ini itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? Ketika misalnya bread improver terlalu banyak kita gunakan, justru akan membuat adonan atau donat kita lebih kering. Nah, kemudian apa yang membuat donat kita cepat mengeras? Salah satunya adalah kita membiarkan donat itu terkena angin atau terkena udara secara bebas. Nah, misalnya setelah kita goreng kemudian kita biarkan seperti itu berjam-jam, maka akan menyebabkan kulitnya lebih kering ya. Nah, sebaiknya ketika misalnya kita telah menggoreng donat, maka kita siapkan wadah atau box yang biasa dipakai untuk menyimpan donat. Kemudian kita simpan di tempat itu atau di box itu dan kita tutup rapat. Jadi kita simpan di wadah yang kedap udara. Hal ini bertujuan agar kelembaban atau donat kita mampu terjaga kelembabannya. Teman-teman, jadi itulah tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman bisa DM melalui Instagram Bepa Mabaraka. Jadi semakin banyak pertanyaan teman-teman yang masuk, maka kita akan membuat video lanjutan part 3 untuk Q&A seputar donat. Jadi melalui pertanyaan ini semoga teman-teman yang memiliki keluhan yang sama bisa terpecahkan, atau memiliki masalah dalam membuat donat bisa mewakili teman-teman yang menonton video ini. Jadi jangan pernah takut untuk membuat donat, jangan pernah takut gagal, karena untuk membuat donat semakin kita mencoba, semakin kita sering trial, maka hasilnya akan semakin bagus. Jadi semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dari saya, Owner Bepa Mabaraka. Wabillahi taufiq wasadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.